Pak Menteri menggaungkan bahwa agrowisata menjadi salah satu tujuan peningkatan sektor pertanian, sampai perhitungan analisis usahanya sudah diperhitungkan dengan sangat cermat. Makanya tadi ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Wisnu, satu pohon bisa sampai 3 juta ya. Caranya gimana Pak? Saya kenalkan di sini samping saya Pak Wisnu ya, sebagai penggerak pertanian, aktivis pertanian. Nah, mungkin sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut, saya pengen tahu dulu nih di sini ini apa dasar dan lain-lain. Yang pertama mungkin apa yang mendorong Pak Wisnu dan seluruh warga ini mau bersusah payah mengembangkan lokasi daerah marginal ini, yang pasti ini daerah marginal. Betul Pak. Menjadi lokasi-lokasi yang tersulap, menjadi lokasi yang kedepannya menjadi agrowisata yang sekarang pun sudah menjadi program unggulan Kementerian Pertanian Pak. Betul. Pak Menteri menggaungkan bahwa agrowisata menjadi salah satu tujuan peningkatan sektor pertanian, baik dari tentu sektor pertaniannya, agronya, pendidikannya dan wisatanya. Dan di sini saya lihat sudah mulai ada 3 unsur ini. Agronya sudah ada, pendidikannya kita melihat bahwa kita mengenali tanaman-tanaman yang hampir sudah langka Pak ya. Ada. Dan wisatanya kita luar biasa ini. Kita bisa menghirup udara segar di lokasi ini. Apa Pak yang melatar belakangi dan menjadi mendorong Bapak untuk bisa mengembangkan ini Pak? Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Saya selalu berpikir ke depan. Ketika nanti anak cucu kita, apabila tidak ada komoditas-komoditas unggulan dan kita hanya selalu berpikir dari sumber bahan untuk ekspor itu dari minyak Pak, migas. Kalau migas nanti tidak ada, kita mau apa? Makanya saya kembali kepada Picung, karena di sini nama tempatnya itu adalah Bojong Picung. Jadi Bojong itu adalah satu daerah yang sedikit menjorok, yang dulunya ditanami picung. Kalau tadi ada Bapak pertanyaan bagaimana ini terhadap koloditas air ya Pak ya. Jadi ini dulu dibangun irigasi itu oleh Belanda. Jadi irigasi yang ke sini itu Pak, jadi warga di sini tidak kebagian air irigasi. Nah, saya berpikir bagaimana sumber-sumber air yang ada di sini itu bisa tumbuh. Salah satunya dengan tanaman yang bisa menyerap air dan juga bisa menjadi sumber air ke depan. Sehingga tanaman picung ini, Phangmium edule, itu menjadi salah satu ikonnya. Sesuai dengan nama tempat. Karena di kita tuh nggak ada satu daerah yang sesuai tempat. Ya, jadi ini Bojong Picung kebetulan ada di Desa Sukajaya. Kenapa di Desa Sukajaya? Karena di sini tuh Pak banyak bukit-bukit, tetapi ditanami dengan tanaman tahunan. Yang tanaman tahunnya tanaman hutan produksi. Sehingga ketika nanti ditebang sudah 6 tahun harus menanam lagi. Ya, akibatnya sumber air tidak akan terserap dan akan bisa menimbulkan air. Sementara di sini pesawahan hampir kurang lebih sekitar 114 hektar ya. Pesawahan. Iya, untuk Sukajaya saja, belum yang lainnya. Nah, salah satu dengan penanaman picung ini, komoditas picung itu kepayang atau untuk Phangmium edule ini adalah tanaman yang boleh dikatakan mempunyai nilai prospektif ke depan sebagai agroindustri dan untuk ekspor. Karena dari buahnya, buah picung atau kepayang ini bisa dikelola untuk dijadikan kluwek yang rawon Pak ya. Bahkan itu untuk bahan dibuat pengawet untuk daging. Jadi selain picung, saya pertama ke sini selain picung, ternyata di sini banyak tanaman-tanaman endemik. Salah satunya adalah porang. Porang itu endemik di sini yang ditanam di sini. Terus kemudian gadung. Terus kemudian talasutra, ganyol, garut. Di sini kurang lebih ada 9 ya komoditas unggulan, dan komoditas yang tadi sudah terlupakan ada semuanya di sini.
Dan makanya saya sekarang membuat lahan ini Pak ya, kronologisnya. Karena satu, saya berangkat dari tadi, saya nanya ke warga, mau nggak kira-kira membangun sesuatu dengan tanpa meminta? Ya. Akhirnya warga di sini siang malam Pak ya, bukan ini, saya juga berterima kasih ke warga, mereka mau bangkit dengan membuat TKD ini tanah kas desa Pak, dijadikan untuk kebun bibit. Nah, penanaman yang pertama itu dengan picung. Jadi pada dasarnya kita bisa bergerak seperti ini adalah satu, untuk membangun wilayah, membangun desa dengan swadaya, dan untuk supaya anak cucu kita ke depan itu bisa lebih bahagia daripada kita. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang unsur pertama lingkungan Pak, konservasi. Betul, ya, luar biasa. Namun konservasi juga nanti sekaligus meningkatkan ekonomi rumah Betul, tangga. ya. Selanjutnya pendekatan apa Pak yang Bapak lakukan ke masyarakat sehingga perubahan pola pikir ini bisa semuanya satu pemikiran, dan berapa lama Bapak bisa menggali pendekatan ke masyarakat ini, karena tidak mudah pendekatan ini dilakukan ke masyarakat. Membangun pemikiran dengan tujuan yang sama tidak mudah Pak. Betul. Itu pendekatan apa yang bisa Bapak lakukan, dan ini bisa kita tularkan ke seluruh warga yang ada di lainnya, desa lainnya, untuk bisa melakukan pendekatan dan pola pikir yang sama, membangun sesuatu yang kecil tapi bisa menjadi besar. Apa pendekatannya Pak? Mau maju nggak gitu aja, dan mau mandiri nggak? Nah, kalau mau mandiri, hayu sama-sama, dan hilangkan semua beban-beban tentang money oriented dulu. Tetapi nanti kita ke depan kalau sudah terwujud, itulah yang akan menjadikan uang. Ya. Nah, secara personal inilah kemudian ada beberapa orang yang mengerti sehingga terwujud sedikit demi sedikit. Nah, dari setelah beginilah baru, walaupun sekarang hanya 60%, 40% masih belum, tapi sudah mewujudkan seperti ini. Saya lebih baik dengan orang yang sedikit mengerti dibandingkan dengan banyak orang yang tidak mengerti. Dan selalu mencari-cari kesalahan, lebih baik kita wujudkan dan kita buktikan ke depannya. Mungkin itu Pak, yang jadi motivasi saya. Baik, terima kasih Pak Wisnu, luar biasa. Kalau saat ini yang dalam waktu dekat, apa yang Bapak akan mau capai? Saya di sini picung itu kan jangka sampai dengan bisa produksi itu antara 6 tahun Pak. Seperti tadi, bunga matahari itu akan menjadi salah satu ikon desa Sukajaya. Jadi sepanjang desa Sukajaya, kalau sekarang ditanam bunga matahari Pak, 100 kg bunga matahari aja Pak, itu nanti membutuhkan mesin proses untuk dibuat mentega dan minyak bunga matahari. Dan itu kalau sekarang kita diproses, dibuat di sini dari bunga matahari ya. Bunga matahari sampai dengan proses bisa dijadikan minyak, dan juga itu hanya kurang lebih sekitar 105 hari Pak. Nah, jadi kita membutuhkan peralatan-peralatan untuk membuat itu. Dari bunga matahari dulu. Terus kemudian setelah bunga matahari itu kan hanya 100 hari. Jadi dalam 1 tahun bisa continue di sini 4 kali kan Pak. Nah, dengan 4 kali dari minyak bunga matahari saja udah berapa? Sekarang kalau bunga matahari terus-terusan continue, saya mau minta bantuan trigona. Ya, berarti kan menjadi produksi madu, Pak. Itu udah, sehingga di sini akan menghasilkan madu dan minyak bunga matahari. Jadi kampung bunga matahari nanti. Nah, setelah itu selama 6 bulan sampai 7 bulan yang bisa rutin, saya nanam pepaya California ini, Pak. Sebanyak kemarin itu 3.000 pepaya California. Nah, kalau 3.000 pepaya California di setiap RT dan RW, kira-kira nanti kalau tidak dijual fresh, dibuat juga untuk apa? Untuk dibuat jam atau jelly. Dan ini pun juga mungkin nanti ya, karena kapasitas kita dan keuangan saya juga sudah habis. Mungkin nanti ini semuanya kalau dilihat itu Pak, tipis, sudah bukan tipis lagi. Ya mungkin saja nanti dari hasil-hasil yang kita peroleh seperti ini, kalau memang ada bantuan untuk peralatan segala macam, saya juga mohon sehingga kita bisa mewujudkan. Jadi prosesnya bunga matahari, pepaya, dan sayuran-sayuran organik yang ada ditanam di sini sebelum picung itu berproduksi ya bisa dihasilkan 6 tahun itu Pak. Mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan. Baik, dari tadi saya kan nanya terus ya ke Pak Wisnu. Sekarang apa yang diharapkan dari pemerintah, dari Bapak Ibu sekalian yang di sini ke pemerintah? Tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan, insya Allah kehadiran saya di sini mewakili Kementerian Pertanian, tapi saya dari aspek hulu terkait dengan penyiapan sampai prapanen. Nanti aspek panennya bisa kita konsultasikan dan koordinasikan dengan direktorat teknis lainnya.
Namun minimal kita sudah bisa menyaring banyak sekali tadi hal-hal informasi yang disampaikan oleh Pak Wisnu sebagai pegiat di sini, luar biasa. Sampai perhitungan analisis usahanya sudah diperhitungkan dengan sangat cermat. Bunga matahari dulu yang 100 harian, terus nanti pepaya untuk menunggu sampai dengan picung 6 tahun berproduksi. Artinya sudah sangat dipikirkan dengan matang dan masak sekali proses bisnis sehingga tidak sampai ada lag. Betul. Karena biasanya memang semangatnya petani atau kelompok ini akan kendor pada saat ternyata tidak menghasilkan. Iya, betul. Kelompok-kelompok itu akan hancur, akan bubar karena tidak tahan biaya operasionalnya. Betul. Dia selama ini menanggung, bahkan tidak ada sama sekali penghasilan. Iya. Nah, biasanya akan kolaps itu. Makanya tadi ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Wisnu, saya bisa belajar di sini, sudah memperhitungkan mana-mana yang jangka pendeknya dari bunga matahari, jangka menengahnya dari pepaya, terus sampai menunggu nanti ke depannya picung. Bahkan picung tadi saya mendengar sekilas itu satu pohon bisa sampai 3 juta ya. Iya. Menghasilkan kalau nanti sudah produksi per 6 bulan. per 6 bulan. Itu luar biasa. Artinya kita harus siap. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, Ya. sebelum nanti Bapak yang nanya. Betul. Pasarnya gimana Pak? Saya itu sampai dengan saat ini eksperiensi saya kan diekspor, Pak. Oke. Pertama itu di buncis Prancis. Jadi kalau buncis Prancis atau French bean ini saya sudah ekspor. Jadi bukan hanya sekarang itu asparagus juga, Pak. Jadi Pangium Edilio itu kemarin juga saya sudah kontak ke Prancis. Oke. Baik, mungkin itu ya diskusi hari ini. Silakan kalau memang ada yang mau disampaikan, monggo. Ini nanti dibuang sayang aja kalau ini podcastnya ya. Jadi podcastnya selesai, ini dibuang sayang aja. Silakan kalau mau yang mau disampaikan. Pakai dulu. Yang bagus-bagus diambil aja.